Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sukri dari kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 1 Kecamatan Bogor akan menjelaskan salah satu tes biografi, yaitu tes biografi dari Tuanku Imam Bonjol. Sebelum masuk ke tes biografi Tuanku Imam Bonjol, silakan follow kami di YouTube, Instagram, dan WhatsApp. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah salah seorang tokoh ulama, pemimpin, dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam sebuah peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1837. Tuanku Imam Bonjol lahir dengan nama asli Muhammad Sahab di Bonjol pada tahun 1772. Dia merupakan putra dari pasangan Khatib Bayanuddin yang merupakan seorang alim ulama dari Sungai Rimbang, Suliki, 50 kota dengan istrinya Hamatun. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Muhammad Sahab dan Tuanku Imam Bonjol memperoleh beberapa gelar, antara lain yaitu Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Tuanku Nan Lenceh dari Kamang, Agam, sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan adalah yang menunjuknya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Dia sendiri akhirnya lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Nama Tuanku Imam Bonjol dikenal sebagai pemuka agama Islam dengan pribadi yang santun. Sosok Tuanku Imam Bonjol hingga kini tidak bisa dilepaskan dari kaum Padri. Kaum Padri merupakan sebutan yang diberikan kepada sekelompok masyarakat pendukung utama penegakan syiar agama dalam tatanan masyarakat yang zaman dulu populer di tanah Minangkabau, terutama pada masa Perang Padri. Kelompok ini merupakan penganut agama Islam yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam secara menyeluruh di Kerajaan Pagaruyung. Keterlibatan Tuanku Imam Bonjol sendiri dalam Perang Padri bermula saat dirinya diminta menjadi pemimpin kaum Padri dalam Perang Padri, setelah sebelumnya dia ditunjuk oleh Tuanku Nan Lenceh sebagai imam di Bonjol. Tuanku Imam Bonjol dipercaya untuk menjadi pemimpin sekaligus panglima perang setelah Tuanku Nan Lenceh meninggal dunia. Tuanku Nan Lenceh merupakan salah satu anggota Harimau Nan Salapan yang merupakan sebutan untuk pemimpin beberapa perguruan yang kemudian menjadi pemimpin dari kaum Padri. Dengan ditunjuknya sebagai pemimpin, maka kini komando kaum Padri ada di tangan Tuanku Imam Bonjol. Sebagai pemimpin, Tuanku Imam Bonjol harus mewujudkan cita-cita yang diimpikan oleh pemimpin kaum Padri sebelumnya, walaupun harus melalui peperangan. Perang Padri muncul sebagai sarana kaum Padri atau kaum ulama dalam menentang perbuatan-perbuatan yang marak waktu itu di kalangan masyarakat yang dilindungi oleh para penguasa setempat dalam kawasan Kerajaan Pagaruyung, seperti kesyirikan atau mendatangi kuburan-kuburan keramat, perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madan atau opium, minuman keras, tembakau, dan umumnya pelonggaran pelaksanaan kewajiban ibadah agama Islam. Tidak adanya kesempatan dari kaum adat yang telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803. Hingga tahun 1833, perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Dalam peperangan ini, kaum Padri awalnya dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh yang di Perguruan Pagaruyung yakni Sultan Arifin Muningsyah. Ketika mulai terdesak, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821 dan justru memperumit keadaan, sehingga
Sejak tahun 1833, kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung dan bersama kaum Padri. Peperangan ini sendiri pada akhirnya peperangan ini dapat dimenangkan Belanda dengan susah payah dan dalam waktu yang sangat lama. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang Belanda ke Palupuh untuk berunding. Tiba di tempat itu, Tuanku Imam Bonjol langsung ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Rotak, Minahasa dekat Manado. Di tempat itulah terakhir Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Pada masa kepemimpinannya, Tuanku Imam Bonjol mulai menyesali beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum Padri terhadap saudara-saudaranya. Sebagaimana yang terdapat dalam memorinya, walau di sisi lain, fanatisme tersebut juga melahirkan sikap kepahlawanan dan cinta tanah air. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi apresiasi akan kepahlawanannya dalam menentang penjajahan. Sebagai penghargaan dari pemerintah Indonesia yang mewakili rakyat Indonesia pada umumnya, Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November 1973. Dari biografi teks Tuanku Imam Bonjol di atas, pertanyaan pertama adalah, alasan saya mengidolakan tokoh Tuanku Imam Bonjol. Yang pertama, Tuanku Imam Bonjol adalah pemimpin yang sangat bertanggung jawab. Yang kedua, Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi apresiasi akan kepahlawanannya dalam menentang penjajahan. Yang ketiga, Tuanku Imam Bonjol berani menentang penjajahan pada perang Padri tahun 1803 sampai 1821. Yang keempat, Tuanku Imam Bonjol juga menjadi ulama bagi masyarakat setempat. Dan yang terakhir, Tuanku Imam Bonjol dikenal sebagai pemuka agama Islam dengan pribadi yang santun. Pertanyaan kedua, apa saja yang dapat diteladani dari tokoh Tuanku Imam Bonjol? Yaitu rela berkorban, pemberani, membela keadilan dan kebenaran, cinta tanah air, berjiwa besar, kerjasama dan tanggung jawab, mempertahankan kesatuan dan persatuan. Dan yang terakhir, apa pesan dan kesan yang ingin saya sampaikan untuk memotivasi diri dan teman-teman agar lebih berhasil lagi? Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Maknanya adalah jangan pernah berhenti untuk belajar dan terus belajar. Jangan pernah merasa menjadi paling benar, karena itu akan membuatmu lupa daratan. Makanya teruslah memupuk kebaikan dan berusahalah meminimalisir kesombongan. Hanya sekian penjelasan saya tentang tes biografi Tuanku Imam Bonjol. Apabila saya ada mengalami kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.